Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Sri Anggreni akan memaparkan metode drawing room dan It's Not My Job. Apa yang Anda pikirkan mengenai gambar yang telah tersaji? Sebuah keheningan, sebuah kesepian, atau mungkin sebuah tingkatan depresi. Gambar dengan sesosok lelaki dengan cat yang tidak beraturan, apakah menggambarkan sebuah misteri atau yang lebih sederhana lagi seperti gambar yang di sebelahnya? Apa yang Anda pikirkan mengenai gambar-gambar tersebut? Tentunya akan sangat berbeda dengan apa yang saya pikirkan. Anda mungkin tidak setuju apa yang saya lihat itu, dan itu baik-baik saja. Lukisan-lukisan tersebut menyediakan sumber stimulasi yang kaya untuk membantu kita menafsirkan dan memahami dunia kita. Kelompok dapat menggunakan prinsip stimulasi visual ini untuk menghasilkan ide dan memiliki ide dengan kegiatan yang menyenangkan. Tujuan yang pertama dari drawing room ini, yang pertama adalah untuk membantu peserta menghasilkan ide kreatif sebanyak mungkin. Yang kedua, untuk membantu peserta belajar bagaimana menggunakan kegiatan untuk menghasilkan ide. Lalu, apa yang harus dipersiapkan? Yang pertama, masing-masing kelompok kecil terdiri dari 4 hingga 7 orang sesuai dengan keadaan kelas. Yang kedua, untuk setiap kelompok sediakanlah spidol, flip chart, dan selotip untuk memposting flip chart. Bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, beritahu setiap anggota kelompok untuk menggambar secara terpisah gambar yang mewakili solusi masalah. Katakanlah bahwa gambar itu bisa abstrak atau realistis dan artistik, bakat tidak penting. Setelah selesai, minta mereka untuk menempelkan gambar di dinding atau di flip grafik. Ketiga, instruksikan semua peserta dari semua kelompok untuk berjalan di sekitar ruangan dan memeriksa gambar seperti yang dilakukan orang di museum. Melihat dan menganalisis, kemudian menilai gambar-gambar tersebut. Ketika anggota kelompok memeriksa gambar, minta mereka untuk menulis di notes setiap komentar atau ide baru yang dipicu. Keempat, instruksikan setiap kelompok untuk berkumpul kembali dan berbagi ide mereka pada gilirannya, dan coba pikirkan ada ide baru. Apakah ada ide baru yang muncul, atau mungkin ide-ide dari setiap peserta dapat dikombinasikan. Yang selanjutnya, katakan kepada mereka untuk menuliskan ide apapun itu di notes dan tempat mereka pada flip chart untuk evaluasi. Kegiatan ini dilakukan selama 30 menit. Kemudian metode yang kedua yaitu It's Not My Job. Pernahkah Anda ingin tahu tentang pekerjaan orang lain? Apa yang sebenarnya mereka lakukan? Bagaimana mereka melakukannya? Bagaimana perasaan mereka tentang itu? Untuk membantu melakukan pekerjaan yang bukan pekerjaan saya, lalu apa gunanya? Yang pertama adalah untuk membantu peserta menghasilkan ide kreatif sebanyak mungkin. Yang kedua, untuk membantu peserta belajar bagaimana menggunakan kegiatan untuk menghasilkan ide. Apa yang harus dipersiapkan? Seperti di drawing room tadi, di sini pun sama. Yang pertama, masing-masing kelompok kecil terdiri dari 4 hingga 7 orang sesuai dengan jumlah anak dalam kelas. Yang kedua, untuk setiap kelompok sediakan spidol, flip chart, dan selotip untuk memposting flip chart. Kemudian apa yang harus dilakukan? Bagi peserta menjadi kelompok-kelompok kecil yang masing-masing terdiri dari 4 hingga 7 orang. Tetapkan seorang fasilitator untuk setiap kelompok atau mintalah sukarelawan. Mungkin jika di peserta didik itu adalah
pemimpin kelompok, ketua kelompok. Kemudian yang ketiga, langkah selanjutnya adalah bagikan handout. Ini bukan pekerjaan saya atau it's not my job. Tinjau bersama peserta dan jawablah pertanyaan yang mungkin mereka miliki. Selanjutnya, minta masing-masing kelompok untuk memilih disiplin ilmu. Dari yang kegiatan profesional atau non-profesional, dari menarik bagi anggota kelompok. Disiplin ini tidak harus menjadi anggota grup pekerjaan utama atau disiplin akademi tradisional. Bahkan mungkin beberapa aktivitas seperti berkebun, menanam, memanen, dan juga memelihara. Kemudian nelayan, memancing ikan. Langkah selanjutnya, beritahu kelompok untuk mengidentifikasi konsep atau tema sentral dari disiplin yang dipilih. Instruksikan fasilitator dalam setiap kelompok untuk mencatat konsep-konsep ini pada flip chart. Kemudian mintalah kelompok memilih salah satu konsep atau tema dan tanyakan pada kontributor, jelaskan secara rinci. Selanjutnya, beritahu kelompok untuk menggunakan deskripsi untuk menghasilkan ide. Merekamnya di post-it dan letakkan di kertas flip chart untuk evaluasi. Kemudian mintalah kelompok mengulangi langkah 4 hingga 8 hingga cukup banyak ide yang dihasilkan atau waktunya tiba dipanggil. Contoh sederhana, misalkan Anda ingin memperbaiki bathtub. Bidang minat satu anggota grup adalah berkebun, dan dia memutuskan bahwa konsep utamanya adalah memelihara. Dengan konsep memelihara, pekerjaan berkebun, tapi harus memperbaiki bathtub. Apa yang perlu dilakukan? Grup memilih konsep ini dan anggota kelompok menjelaskannya sebagai berikut. Pertama, menyiram sesuai kebutuhan. Berusaha untuk menghilangkan gulma. Menyemprot insektisida untuk menghilangkan serangga. Menutupi tanaman kecil selama cuaca dingin. Menambahkan pupuk untuk mendorong pertumbuhan. Selanjutnya, grup menggunakan deskripsi untuk menjalankan ide-ide sebagai berikut. Pertama, tombol di atas bak yang lebih dekat ke tangan, yang menambahkan lebih banyak air saat ditekan. Kedua, bak yang secara otomatis menyemprotkan disinfektan ke dalam bak setelah digunakan. Tiga, penutup atau kabinet desainer untuk menyembunyikan bak mandi. Keempat, bak yang dapat dinaikkan atau diturunkan secara hidrolik untuk membuat tampilan bak cekung atau membuatnya lebih mudah bagi orang tua atau orang cacat untuk masuk. Berikut pertanyaan agar siswa ikut aktif. Apa yang paling membantu tentang latihan ini? Apa yang paling menantang? Apa yang bisa diterapkan? Bagaimana Anda menilai nilai latihan ini untuk membantu kami dengan masalah ini? Apakah latihan ini akan membantu di masa mendatang untuk sesi lain? Apa yang kamu pelajari? Apa yang dapat kita gunakan dari latihan ini? Gagasan apa yang dihasilkan dan ide mana yang paling menarik? Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.